Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk tip dan trik TOEFL. Sekarang kita akan masuk pada reading strategies. Sebelum kita mulai dengan membahas beberapa skill dan tips untuk menjawab soal-soal reading, saya akan memberikan beberapa guidelines secara umum untuk apa yang perlu kita persiapkan ketika menemui passage atau teks dalam soal TOEFL. Pertama, kita perlu familiar dengan penggunaan strategi skimming and scanning, yaitu teknik membaca cepat untuk menemukan ide dalam teks yang kita baca. Skimming itu biasa kita gunakan dalam mencari ide pokok. Jadi kita membaca cepat dulu, baru kita membaca soalnya. Adapun scanning itu adalah teknik kebalikannya, yaitu kita berangkat dari soal karena udah tahu apa yang ingin kita cari dari passage itu, sehingga kita men-scan, mencari keywords yang kira-kira relevan dengan soal. Dan yang kedua, kita perlu familiar dengan tipe-tipe soal, apakah itu stated detail, unstated detail, implied meanings, dan lain-lain. Sehingga salah satu yang perlu kita ketahui adalah apakah soalnya menggunakan kata what, who, atau where, atau not, explain, atau except. Sehingga dengan memahami itu, kita tahu apa yang harus kita jawab dari soal tersebut. Yang terakhir, kita perlu menjawabnya berdasarkan passage. Jadi bukan atas pengetahuan yang pernah kita ketahui karena sudah membaca. Karena kadang-kadang meskipun itu penting, tapi kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di passage-nya. Sehingga jawablah dengan sesuai dengan passage yang diberikan. Oke, sekarang kita masuk pada salah satu skill dan bentuk pertanyaan yang pasti muncul dalam soal-soal TOEFL, khususnya yang reading, yaitu mencari ide pokok. Nah, pertanyaan ini bisa muncul tidak hanya menanyakan the main idea, tetapi juga bisa menanyakan what is the topic, what is the subject, what is the title, atau primary idea, selain main idea yang akan ditanyakan. Jadi sinonim dari pertanyaan main idea ini bisa topik, subject, title, atau primary idea. Sehingga nanti kalau teman-teman bertemu dengan soal-soal ini, itu artinya ingin meminta kalian mencari ide pokok dari teks tersebut. Nah, biasanya ide pokok itu, kalau dulu kita ingat, seringkali diberitahu bahwa silakan baca di awal kalimat atau di akhir paragraf, awal paragraf atau akhir paragraf. Bisa saja demikian, tetapi yang paling penting adalah bukan terletaknya pada awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf, tetapi apakah topik tersebut didiskusikan, dimention secara konsisten dari awal sampai akhir. Karena biasa ide pokok atau topik yang dibicarakan itu seharusnya dia dibicarakan, didiskusikan mulai awal sampai akhir. Jadi tidak hanya topik yang muncul di awal saja, tetapi di tengah sampai akhir tidak ada, atau sebaliknya ternyata hanya ada di simpulan tetapi di awal tidak dibicarakan. Jadi biasanya ide pokok itu dibicarakan, didiskusikan, ditulis, dimention dari awal secara konsisten sampai akhir, baik menggunakan keywords yang sama atau sinonim. Nah, misalnya dari contoh ini kita bisa mengetahui, ini karena contoh dari buku TOEFL jadi sudah ada underline-nya. Di sini diberikan kata kunci yaitu intelligent dan reasoning yang sudah di-underline. Sehingga kata ini yang dibicarakan sampai akhir. Jadi misalnya kalimat pertama dia mengatakan, in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligent and reasoning. Kemudian according to Dewey, intelligence di sini diberitahu, intelligent lagi, kemudian ada reasoning. With reasoning, a level of mental certainty. Jadi sebenarnya topik tentang intelligent dan reasoning ini adalah yang dibicarakan mulai awal sampai akhir dari paragraf ini. Nah, karena ini hanya satu paragraf, maka lebih mudah. Tetapi bila lebih dari satu paragraf, maka sama tekniknya. Jadi tidak hanya fokus pada apa topik yang dibicarakan di paragraf pertama,
tetapi juga apakah topik di paragraf pertama juga dibicarakan di paragraf kedua. Karena idealnya misalnya ada 2 atau 3 paragraf, jadi topik atau ide pokoknya dia dibicarakan mulai awal sampai akhir. Di teks paragraf pertama di mention, paragraf kedua di mention, paragraf ketiga juga di mention. Nanti bentuknya bisa berbeda-beda. Kalau itu berupa procedure, bisa saja di awal itu mendeskripsikan bagaimana caranya. Maka misalnya dia punya 3 paragraf, bisa jadi paragraf kedua tentang teknik pertama, cara membuat X dengan cara A, paragraf ketiga cara membuat X dengan cara B. Jadi bisa demikian. Oleh karena itu sangat perhatikan apa yang dibicarakan mulai awal sampai akhir secara konsisten ya. Baik, kita coba lihat untuk latihan looking for main idea. Misalnya kita memiliki teks ini, dan bila teman-teman menemukan panduan line sebelah kiri ini ya, maka itu perlu diperhatikan, itu membantu kita ketika melihat atau mencari jawaban. Nah, kita bisa memulainya dengan membaca teks lebih dahulu, yaitu skimming, atau membaca soalnya terlebih dahulu, karena kita ingin tahu jawabannya dari teks. Jadi sesuaikan dengan tipe atau model kalian membaca dan mengerjakan, yang paling nyaman saja. Jadi tidak ada yang mana lebih baik, itu gantung pada individu masing-masing ya. Misalnya di sini ada kata-kata yang kurang bisa dipahami, bisa di skip, atau kalau sudah paham bisa, itu sangat membantu. Nah, untuk latihan ini ada beberapa kata mungkin yang bisa membantu kita. Misalnya kita ada kata fold, itu artinya kubah ya, dan ada kata bulk di sana. Bulk itu berarti banyak atau massive atau abundant. Jadi itu menjadi salah satu keyword yang barangkali bisa membantu memahami teks secara keseluruhan. Tapi yang penting juga bahwa di sini juga ada kata-kata, misalnya kata depository dan deposit. Berarti ini berhubungan dengan penyimpanan ya. Kemudian ada US government gold, ada juga ada kata-kata army post nearby provide further protection. Jadi ini tentang sesuatu yang kira-kira US government itu menyimpan, ya ada gold ya disimpan, dan ada tentang security yang itu ada protectionnya, sehingga kita bisa mencerna bahwa ini kira-kira topiknya membahas tentang deposits goldnya US government yang memiliki beberapa fitur security yang diproteksi dengan sangat baik. Nah, pertanyaannya pertama sekarang adalah which of the following best describe the topic of the passage. Nah, sekali lagi, maka kita perlu mencari yang kira-kira topiknya dibicarakan dari awal sampai akhir ya. Misalnya, a city of Fort Knox, Kentucky. Nah, a city of Fort Knox, Kentucky ini memang disebutkan di awal, tetapi dia hanya sekali saja, di kalimat pertama saja. Jadi selanjutnya dia tidak membahas tentang city ini. Yang kedua, the Federal Gold Depository. Nah, ini bisa jadi ya, karena dibahas dari awal sampai akhir sepertinya. The Depository Government Gold. Yang ketiga, US Army Post at the Fort Knox. Nah, ini juga hanya dibicarakan di akhir kalimat saja. Sisanya tidak tentang Army. Keempat, di Gold Billion. Nah, itu juga bukan. Jadi yang paling tepat untuk pilihan ini saya kira adalah pilihan yang B ya. Karena dia membicarakan tentang Federal US Government Gold Deposits. Sekarang yang kedua, which of the following would be best title for this passage? Nah, kira-kira topik judulnya apa yang paling tepat? The Massive Concrete Vault, Fort Knox Security, Where the United States Keep Its Gold, A Visit to Kentucky. Jadi saya kira dari sini sudah jelas bahwa topik ini dari tadi membicarakan tempat penyimpanan US Government Gold. Jadi yang tepat adalah yang C. Oke, sekarang misalnya untuk paragraf yang lebih dari satu. Nah, di sini kita ada contoh soal nomor 5 dan 6 ya. Ini tentang hurricanes, ada dari awal hurricanes. Ya, hurricanes itu apa? Ini adalah storm, dan kata itu disebutkan beberapa kali. Kalimat pertama, kedua, kemudian di paragraf line ketiga. Dan hurricane itu artinya storm ya, atau badai. Nah, the passage tentang apa ini? Dia juga menyebutkan tentang hurricane di mana North Atlantic, kapan terjadinya, dari Mei sampai November. Kemudian di paragraf kedua dia masih membicarakan tentang hurricane tadi,
dengan menggunakan sinonimnya of tropical storm that occur each year in the North Atlantic, di mana North Atlantic, jadi sama ya. Jadi paragraf pertama dan kedua membicarakan tentang hurricane atau storm yang terjadi di North Atlantic, jadi bukan tempat yang lain. Oleh sebab itu, pertanyaan nomor 5 misalnya, the passage mainly discusses tentang apa? A. How many hurricanes occur each year? Ada nggak disebutkan di sana? Nggak ada ya, dia durasinya kapan sampai kapan, May through November. B. The strength of hurricanes. C. The weather in North Atlantic. Hurricanes in the one part of the world. Jadi saya kira yang di sini agak jelas ya, bahwa topik paragraf ini atau passage ini membicarakan tentang hurricane yang terjadi di North Atlantic. Jadi hanya satu dari sekian banyak hurricane terjadi di belahan dunia. Saya kira ini cukup jelas. Oke, nomor 6. A best title for this passage would be A. The North Atlantic Ocean. Ada nggak? North Atlantic Ocean? Oke, nggak ada. Storm of the Northern Atlantic, Hurricanes, the Damage and Destruction, What Happened from May to November. Jadi di sini apa kira-kira topik yang judul yang kira-kira tepat itu sama dengan yang mencari main idea. Lebih kurang idenya sama. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa ini yang terjadi adalah tentang hurricane yang terjadi di North Atlantic. Jadi oleh karena itu title yang paling best kira-kira adalah yang The Storm of the Northern Atlantic, karena bukan di tempat yang lain dan dia bicarakan tentang storm atau hurricane tadi. Nah, sekali lagi bahwa mencari ide pokok, title, primary idea, the main idea of the passage, itu harus kira-kira topiknya yang dari awal sampai akhir dibicarakan atau didiskusikan. Tidak hanya yang di awal saja atau yang di akhir saja atau di tengah saja. Jadi misalnya meskipun reading ini itu membicarakan tentang the speed of the storm yang bisa reach sampai 117 km per hour, itu tidak menjadi topik utamanya karena hanya menjadi penjelas saja dari storm hurricane ini, storm yang terjadi di North Atlantic ini ya. Atau misalnya the main reason for occurrence itu bukan juga menjadi ide pokoknya karena dia hanya menjadi penjelas saja apa itu dan kapan terjadinya. Misalnya karena the water surface is at warmest and humidity of the air, itu adalah potensi yang paling besar ya. Jadi perlu perhatikan topik yang dari awal paragraf pertama, kalau beberapa paragraf sampai paragraf berikutnya itu juga didiskusikan, baik dengan urutan itu explanation atau sequence. Jadi misalnya menjelaskan paragraf pertama, disebutkan kembali, atau berupa sekuensial. Jadi paragraf pertama itu tipe 1 atau strategi 1, paragraf kedua strategi 2, dan lain-lain. Oke, untuk latihan silakan dicoba membaca teks ini yang lebih panjang, tapi idenya sama, tekniknya sama, bahwa silakan cari kira-kira topiknya yang dibicarakan dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 4 apa untuk menjawab soal setelah ini. Jadi kalian baca dulu yang di bagian ini. Baik, ini adalah soalnya. Silakan kalian bisa lihat pada passage sebelumnya untuk menjawab soal-soal ini. Silakan nanti bisa dituliskan jawaban kalian untuk latihan ini di kolom komentar. Bila ada yang ingin didiskusikan bisa ditanyakan. Thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.